Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa ala qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji wa qatafa atharahu ila yaumi liqa'i rabbil alamin. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas satu bentuk ketaatan kepadanya, yaitu menuntut ilmu atau saling mengajarkan ilmu, membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, yang mana Allah Subhanahu wa taala muliakan orang-orang yang berada di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, berkumpul yatluna kitab Allah, di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wa yatadarasunahu fima bainahum, dan di dalamnya ada proses saling mengajarkan tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan diturunkan kepadanya ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala, wa haffathumul malaikah, dan dinaungi oleh para malaikat, dihormati dan dimuliakan oleh makhluk-makhluk yang mulia, malaikat Allah Subhanahu wa taala, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan akan menjadi orang-orang yang terkenal di hadapan makhluk-makhluk yang mulia, akan menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dipuji di hadapan para makhluk, yaitu di hadapan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah satu di antara nikmat Allah yang patut kita syukuri ketika Allah Subhanahu wa taala terus memberikan taufik, petunjuk kepada kita untuk terus merasakan dan menyadari akan kebutuhan kita terhadap ilmu agama ini. Dan waliyadzu billah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perasaan merasa telah cukup atau merasa telah memahami segalanya dari agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak lagi memiliki keinginan, tidak lagi ada rasa keinginan untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah musibah, penghalang untuk seseorang mendapatkan kebaikan yang banyak. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada qudwah kita, teladan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus untuk dijadikan sebagai teladan, untuk dipelajari perjalanan hidup beliau, petunjuk yang beliau telah bawa, karena tidak ada jalan lain yang bisa menyampaikan kita pada kebahagiaan yang hakiki di dunia, apalagi kebahagiaan kelak di negeri akhirat, selain jalan yang beliau telah tunjukkan, selain petunjuk yang beliau telah tinggalkan. Taraktu fikum amrayni, kata Nabi SAW, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kapan kalian berpegang teguh kepada dua warisan yang Nabi SAW tinggalkan tersebut, lan tadillu abada, maka kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Kitab Allahi wa sunnati, kata Nabi SAW, itulah Al-Quran dan sunnah beliau, hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Jamaah maghrib isya rahimakumullah.
Kita akan lanjutkan pembahasan kita yang kita jadikan sebagai panduan, ya, meskipun tidak semua pembahasan kita ambil dari situ, tetapi babnya kita ikuti dan hadis-hadisnya kita jadikan acuan utama dari kitab Sahih Fadailil A'mal min Sahihil Jami' yang dikarang oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, atau hadis-hadis yang telah ditakhrij, diteliti oleh Syekh Al-Muhaddith, ya, ahli hadis di abad ini, bahkan dianggap sebagai mujaddid, pembaharu dalam bidang hadis, ya, di zaman ini, yang awalnya berprofesi sebagai tukang servis jam, tapi ketika hidayah untuk belajar mendatanginya, dia meninggalkan itu dan fokus menuntut ilmu dan lahir sebagai seorang yang ahli dan dijadikan sebagai rujukan dalam ia mencari hadis. Kalau dari hasil penelitiannya dijadikan sebagai rujukan dalam menilai satu hadis. Ini sahih atau dhaif, ya, beliau adalah orang yang sangat diakui oleh para ulama akan kualitas ilmunya dalam meneliti hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk di antara peninggalan beliau rahimahullahu taala adalah karya beliau ini yang mengumpulkan tentang hadis-hadis yang menyebutkan tentang keutamaan amal-amal soleh, atau biasa diistilahkan dengan fadilah amal atau fadailul a'mal. Pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan, dan kita masih di bab tentang, ya, keutamaan, ya, salat-salat nafilah, salat-salat sunnah. Dan pertemuan yang lalu kita fokus membahas tentang keutamaan salat duha, dan mudah-mudahan, ya, keutamaan yang telah kita sebutkan, ya, telah kita dapatkan dengan tentunya mempraktekkan apa yang telah kita dapatkan. Minimal, ya, kita melaksanakan salat duha 2 rakaat, ya, dalam sehari. Dan pada malam hari ini masih membahas tentang salat-salat sunnah, yang merupakan salat sunnah yang sangat agung, ya, atau bahkan merupakan salat sunnah yang paling afdal setelah salat-salat wajib. Afdalus salati ba'dal fariḍah qiyamul lail, kata Nabi SAW. Salat yang paling afdal, ya, setelah salat-salat wajib adalah qiyamul lail, yaitu salat lail, atau biasa juga diistilahkan dengan salat tahajud. Dan para ulama kita ada yang menggabungkan, itu cuma namanya saja, dan ada yang membedakan, ya, dengan mengatakan kalau salat sebelum tidur dianggap sebagai qiyamul lail, ya, dan kalau sudah tidur dulu, harus tidur dulu, ya, itu disebut dengan, diistilahkan dengan tahajud, ya, meskipun semuanya adalah qiyamul lail namanya. Dan qiyamul lail, ya, waktunya adalah mulai dari setelah melaksanakan salat isya sampai sebelum terbit fajar shadiq, sebelum masuk waktu subuh. Itu adalah rentang waktu yang bisa kita melaksanakan qiyamul lail di situ. Dan tentu waktu yang paling mulia, paling baik untuk qiyamul lail adalah di sepertiga terakhir dari waktu malam itu, ya, karena ada keutamaan khusus yang mungkin akan kita sebutkan di poin-poin keutamaan qiyamul lail tersebut. Dan dari sisi jumlah rakaat, ya, rakaat paling minimal adalah 1 rakaat, yaitu salat witir. 1 rakaat, ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, man qama bi asyri ayatin lam tuktab minal ghafilin. Ya, ini paling minimal sekali ini, agar kita dikeluarkan dari golongan orang-orang yang melalui malam dengan lalai, agar kita tidak dicatat sebagai orang-orang yang lalai dalam satu malam itu. Kata Nabi SAW, man qama bi asyri ayat, siapa yang berdiri dengan membaca 10 ayat, ya, artinya 10 ayat itu 1 rakaat. Surah Al-Fatihah 7 ayat tambah surah yang paling pendek, ya, berapa? 3 ayat. Al-Kautsar atau apalagi yang paling pendek itu, ya, An-Nasr, idza ja, 3 ayat, ya, itu minimal, ya. Lam tuktab minal ghafilin, maka kita sudah keluar
dan tidak digolongkan sebagai orang-orang yang ghafil, orang-orang yang melewati malam itu dengan lalai. Makanya minimal. Dan cara yang paling mudah agar kita tidak lalai adalah setelah kita salat sunnah, ba'da isya kita langsung menambah 1 rakaat atau 3 rakaat sesuai kemampuan, untuk tidak lagi membeli celah. Kalau pulang ke rumah terlalu banyak godaan, 1 rakaat pun kadang sudah berat. Itu diantara langkah, meskipun itu paling minimal, tetapi paling tidak kita tidak tergolong orang yang lalai. Dan rakaat paling banyak atau tidak ada batasan untuk maksimalnya, minimalnya 1 rakaat, dan untuk maksimalnya tidak ada batasan. Qiyamul lail mathna mathna kata Nabi SAW, salat lail itu dikerjakan 2 rakaat. Dan ketika kita sudah khawatir akan masuk waktu subuh, maka falyutir bi ahadihinna, maka kita tutup dengan witir, meskipun 1 rakaat kita tutup dengan jumlah yang ganjil, mathna. Namun paling banyak dipraktikkan oleh Nabi SAW baik di bulan Ramadan, salat tarawih ataupun di malam-malam biasanya adalah 11 rakaat dengan witirnya. Meskipun tidak ada batasan, namun dari sisi praktek Nabi SAW, itulah yang paling banyak beliau praktekkan. Taib ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Tentu salat lail ini adalah ibadah yang sangat banyak keutamaannya, memiliki begitu banyak keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sisi hukum adalah ibadah sunnah yang sangat ditekankan atau muakkadah. Dan di antara fadailnya, keutamaannya adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, atau bahwasanya Allah Jalla wa ala madaha ahlahu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia itu memuji dan membanggakan orang-orang yang menjaga qiyamul lail. Tentu di antara hal yang menjadi dorongan obsesi yang ingin didapatkan oleh manusia secara tabiat adalah selalu mencari dan mengejar pujian. Seorang pegawai bekerja bagaimana mendapat pujian dari bosnya, apalagi kalau dipuji oleh orang-orang yang memiliki kedudukan dan jabatan, dipuji oleh presiden, sekedar disebut namanya saja sudah begitu bangga. Apalagi walillahil mathalul a'la, jika orang tersebut adalah orang yang dipuji di sisi Allah Subhanahu wa taala, diangkat namanya, sifatnya di dalam kitabullah yang mulia, di mana Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk pemuliaan kepada orang-orang yang menjaga salat malamnya, maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah As-Sajdah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Mereka adalah orang-orang yang lambungnya jauh dari tempat tidur mereka, jauh dari pembaringan mereka. Yad'una rabbahum, apa yang mereka lakukan? Mereka bermunajat kepada Rabb. Dan as-salah arti asalnya adalah doa. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'ah. Dalam kondisi khauf, perasaan khawatir, takut dari azab Allah Subhanahu wa taala, wa tama'ah, dan perasaan loba, tamak, dan keinginan dan harapan yang besar untuk mendapatkan ridha dan syurga Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang beriman. Mereka beramal, akan tetapi selalu diikuti oleh rasa takut, rasa khawatir. Adapun orang-orang ahli maksiat, orang-orang munafik, tidak beramal dan tidak ada rasa takut. Khaufa wa tama'ah. Dan ini dua hal yang mesti hadir dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Rasa khawatir, rasa takut terhadap siksa Allah Subhanahu wa taala, atau rasa khawatir atas ibadah yang kita kerjakan jangan sampai tidak diterima oleh Allah. Wa tama'ah dibarengi dengan rasa raja, keinginan dan harapan dan keyakinan tanpa ada keraguan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan dari setiap kebaikan yang
kita lakukan. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa yang kami rezekikan kepadanya mereka infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama kita bahwasanya mereka dipuji dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia menggabungkan dua ibadah. Ada ibadah yang mahdha, yang ibadah yang faedahnya kembali kepada dirinya, yaitu melaksanakan salat, munajatnya, hubungannya secara khusus hablum minallah, hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ada hablum minan nas, ya, ada ibadah yang mutaaddi, ada ibadah yang memberikan pengaruh kebaikan kepada yang lainnya, yaitu ya ibadah sosial dalam bentuk zakat dan sedekahnya. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun, dan tidak ada yang mengetahui, tidak ada jiwa yang mengetahui apa yang Allah Subhanahu wa taala sembunyikan dari balasan yang mereka kerjakan. Ya, dan kata para ulama kita, dirahasiakan ya balasan yang begitu besar yang disiapkan kepada mereka sebagaimana mereka berusaha untuk merahasiakan kebaikan yang mereka lakukan. Dan di antara kunci mengapa qiyamul lail menjadi ibadah yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena dari sisi kerahasiaan ibadah tersebut, karena ibadah tersebut tersembunyi. Dan itu juga yang menyebabkan ibadah yang berat ya, menjadi berat, karena betul-betul hanya orang-orang yang mukhlasin ya, atau khalisin, orang-orang yang betul-betul ikhlas, yang bisa kuat untuk berdiri tengah malam untuk melakukan ibadah. Tidak ada peluang untuk dipuji di kegelapan malam. Bahkan terkadang ya, orang yang sekamar serumah dengannya pun tidak mengetahui akan apa yang dia kerjakan. Maka ini yang menjadi sebab di antara sebab qiyamul lail menjadi ibadah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena peluang untuk menjadi ibadah yang ikhlas itu sangat memungkinkan karena jauhnya dari pandangan manusia. Jazaan bima kanu ya'malun, ya dirahasiakan kepadanya, belum diperlihatkan kepadanya balasan. Min qurrati a'yun, balasan yang akan menyenangkan pandangannya, balasan yang akan menyenangkan, membahagiakan dirinya atas apa yang mereka kerjakan. Itu fadilah yang pertama. Ya, Allah mengangkat tentang mereka, mengisahkan tentang mereka dalam Al-Quran sebagai bentuk pujian dari Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka. Kemudian fadilah yang lainnya, yang kedua adalah yamin alamatil muttaqin. Satu di antara ciri khas atau ciri yang sangat kental yang dimiliki oleh seorang yang berkarakter sebagai muttaqin, sebagai orang-orang yang bertakwa. Ini satu karakter, satu ciri yang harus dimiliki bagi orang yang ingin mencapai derajat al-muttaqin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sungguhnya orang-orang yang bertakwa fi jannat, di dalam surga, kelak akan berada di taman-taman wa uyun, dan sungai mata air, menikmati keindahan taman-taman surga, wa uyun, dan keindahan dan kelezatan air dan mata air yang ada di surga. Akhidina ma atahum rabbuhum, mereka menikmati, mengambil, merasakan, menikmati apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin, karena mereka adalah orang-orang yang dahulu di kehidupan dunia adalah muhsinin, orang-orang yang banyak berbuat kebajikan. Dan kebajikan yang paling pertama yang disebutkan, yang menjadi ciri seorang yang bertakwa dan merupakan kebaikan yang menjadi sebab dia mendapatkan balasan yang begitu melimpah di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, adalah kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Adalah mereka adalah orang-orang yang qalilan minal laili ma yahja'un. Waktu berbaring mereka, waktu tidur mereka di malam hari qalil, sedikit.
waktu tidur mereka di malam hari sedikit. Tapi bukan sekedar itu maksudnya. Yang penting sedikit tidur. Nah, main games sampai subuh atau apalah yang dilakukan sampai tinggal sedikit waktu tidur. Nah, sudah masuk kanu qalilan minal laili ma yahjahun. Mereka adalah orang-orang yang sedikit tidur. Bukan itu maksudnya. Ya, sedikit tidur dikarenakan salat lailnya panjang. Dikarenakan salat malamnya panjang. Ya, dan ini ciri orang yang bertakwa. Ya, yang disebutkan pertama, meskipun ada beberapa ciri yang disebutkan, namun begitu pentingnya qiyamul lail menjadi ciri bagi orang yang bertakwa, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pertama kali sebelum yang lainnya. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka adalah orang-orang yang sedikit tidurnya, sedikit waktu berbaringnya di malam hari dikarenakan qiyamul lail. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Dan ketika subuh hari mereka orang-orang yang senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, dan itu erat kaitannya. Ciri yang kedua bisa diwujudkan ketika kita bisa bangun sebelum waktu subuh, sehingga ada waktu untuk kita beribadah, kemudian duduk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dan digabung lagi, iya, digandengkan lagi, iya, sebagai ciri seorang yang bertakwa adalah wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dan pada hartanya, iya, dikeluarkan hak bagi orang-orang yang as-sa'il, orang-orang yang meminta karena butuh, wal mahrum, dan orang-orang yang butuh tetapi menahan diri dari meminta. Digabungkan lagi dua kebaikan yang merupakan, iya, jalan untuk meraih derajat ketakwaan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini penting, bahwasanya harta kita adalah satu di antara peluang besar, iya, peluang besar yang Allah Subhanahu wa taala titipkan. Mari kita jadikan sebagai sarana untuk meraih derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, yang dimaksud dengan kanu qalilan minal laili ma yahja'un, yakni la yanamuna minal laili illa qalila, yaitu mereka tidak tidur di malam hari kecuali sedikit. Fahum yukabiduna al-lail bil qiyami war ruku'i was sujud. Ya, mereka menghabiskan malamnya, ya, dengan qiyam, berdiri, ar-ruku' dan ruku' dan sujud, ya, melakukan qiyamul lail pada Allah Subhanahu wa taala. Wa yakhtimuna hadhihi al-ibadat bil istighfar. Kemudian menutup ibadah, rangkaian ibadah malamnya tersebut dengan, ya, banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di penghujung malam, ya, di subuh hari. Akhwani biddin rahimakumullah. Kemudian keutamaan yang ketiga, bahwasanya orang-orang yang menjaga qiyamul lail adalah orang-orang yang khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak sama dengan hamba-hambanya yang lain. Kedudukannya di mata Allah Subhanahu wa taala spesial dibandingkan dengan hamba-hambanya yang lain. La yastawuna indallah. Disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka tidak sama dengan hamba-hamba yang lainnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka istimewa di mata Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'ima. Dan siapa yang berdiri tenang ana al-lail, ketika waktu malam, sajidan, dan juga dia sujud, wa qa'ima, berdiri, yahdharul akhirah, karena khawatir, ada rasa takut terhadap persiapan bekal yang belum cukup untuk menuju akhirat, wa yarju rahmat rabbih, dan karena dorongan harapan yang tinggi untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan sebab masuknya surga seorang hamba kelak di akhirat adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. La yadkhulul jannah ahadukum bi'amalihi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada salah seorang di antara kalian yang masuk surga itu karena amalnya semata.
Maka para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, juga engkau wahai Rasulullah, engkau tidak masuk surga karena amalanmu? Maka Rasulullah mengatakan, wala ana illa an yataqammani Allah birahmatih, kecuali karena Allah Subhanahu wa taala meliputiku dengan rahmatnya. Sehingga sebab utama seseorang mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala adalah karena rahmatnya. Dan untuk apa kita beramal? Iya, karena amalan itulah yang mengundang rahmat Allah, dan amalan itulah yang menentuh kedudukan, menjadi penentu derajat kita di surga. Iya, manusia akan berjenjang derajat dan kedudukannya di surga, penentunya adalah amalan-amalan yang telah dia kerjakan di dunia. Akan tetapi sebab utama untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala adalah ketika seorang hamba mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang yang berdiri qiyamul lail karena rasa khawatir persiapannya untuk menghadapi akhirat belum cukup, dan harapannya yang tinggi untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Qul, katakan kepada mereka, kepada manusia, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, apakah sama antara orang yang mengetahui keutamaan tersebut, walladzina la ya'lamun, dan orang-orang yang tidak mengetahuinya. Meskipun ini dalil umum akan keutamaan ilmu itu, bahwasanya tidak akan sama derajat orang yang tidak akan sama kedudukan hamba Allah Subhanahu wa taala yang berilmu dan yang tidak berilmu. Dan secara khusus karena ini dalam konteks ayat yang berbicara dengan qiyamul lail, maka itu dibawa ke situ yang paling utama. Makna itu dibawa kepada konteks qiyamul lail, bahwasanya tidak akan sama di sisi Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang berdiri qiyamul lail karena mengetahui keutamaannya dengan orang-orang yang tidak qiyamul lail. Akan beda statusnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan beda kedudukan dan kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum ajmain. Itu yang ketiga. Kemudian fadilah yang keempat, bahwasanya secara umum qiyamul lail atau ibadah-ibadah sunnah yang dikerjakan di malam hari afdal min qiyamin nahar, itu lebih besar pahalanya dibanding dengan ibadah-ibadah yang dikerjakan di siang hari. Ya, jadi ibadah-ibadah yang dikerjakan di malam hari itu lebih besar pahalanya dibanding dengan ibadah-ibadah sunnah yang dikerjakan di siang hari. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang telah kita sebutkan tadi, afdhalus salati ba'dal fariidhah qiyamul lail. Ya, ibadah-ibadah sunnah yang paling mulia, paling afdal setelah ibadah-ibadah fardu adalah qiyamul lail. Ya, semua ibadah-ibadah yang sunnah yang kita kerjakan pada malam harinya atau qiyamul lail. Dan Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala menyebutkan paling tidak ada 3 alasan yang menjadi sebab kenapa ibadah-ibadah malam atau ibadah-ibadah solat-solat sunnah yang kita kerjakan di malam hari itu lebih besar pahalanya dibanding dengan ibadah-ibadah di siang hari. Paling tidak ada 3 alasan yang beliau sebutkan, dan salah satunya yang setelah kita sebutkan tadi, lianna fihal israr, karena pada malam hari itu ibadah-ibadah yang dikerjakan itu rahasia, jauh dari pandangan manusia, sehingga aqrabu ilal ikhlas, itu lebih dekat kepada keikhlasan, lebih mendukung, lebih menjadi sebab, lebih menyebabkan seorang beribadah betul-betul karena dorongan keikhlasan dari dalam dirinya. Kata beliau Ibn Rajab rahimahullah ta'ala, idza aradta al-ikhlas, jika engkau ingin menjadi orang yang ikhlas, wa idza aradta an tuqawwi ikhlasaka lillahi azza wa jal, fa alaikum biqiyamil lail. Kalau engkau ingin melatih dan mendidik, meningkatkan kualitas keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka latih dirimu untuk qiyamul lail. Latih, biasakan dirimu untuk berdiri untuk melaksanakan qiyamul lail.
Faqiyamul lail la ahadun ya'lamu anka. Nih, karena saat engkau qiyamul lail, ya tidak ada yang mengetahui hal tersebut. Bahkan terkadang orang yang ada serumah dengan kita sekalipun terkadang tidak mengetahui apa yang kita kerjakan. Wa thaniyan, dan alasan yang kedua, lianna salatal lail fiha masyaqqah, karena melaksanakan qiyamul lail padanya terdapat beban yang berat, sesuatu tantangan yang berat untuk bisa bangun pada malam hari. Karena pada malam hari kebanyakannya adalah dijadikan sebagai waktu untuk beristirahat dari lelahnya aktivitas dunia yang kita kerjakan. Akan tetapi sebagaimana kaidah para ulama kita, al-ajru ala qadri masyaqqah, itu kaidah umum bahwasanya setiap ibadah yang kita kerjakan pahalanya berbanding lurus dengan kadar kesulitannya. Maka qiyamul lail berat di saat kita telah tertidur, kemudian mau bangun lagi untuk berdiri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan sesuatu yang mudah. Maka pahalanya bagi orang-orang yang bisa melewati masyaqqah tersebut, akan mendapatkan pahala yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu masyaqqah yang lebih berat lagi dirasakan bagi orang-orang yang baru mau memulai. Orang-orang yang baru mau memulai untuk berazam bahwasanya malam hari ini saya sudah mulai berazam untuk bangun qiyamul lail, maka tentu masyaqqahnya lebih besar lagi, karena memulai kebaikan itu menjadi sasaran yang paling diincar oleh syaitan untuk menggoda orang-orang yang baru mau memulai babak kebaikan. Bagaimana agar dia tidak bisa melakukan kebaikan tersebut, dan beratnya hawa nafsu kita untuk memulai satu kebaikan. Akan tetapi ketika satu ibadah yang berat itu telah menjadi sesuatu yang kita jaga, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kenikmatan, taufik dan hidayahnya, petunjuknya ke dalam hati kita, sehingga menjadi sesuatu yang mudah, bahkan telah menjadi satu kebutuhan. Pada ujung-ujung pembahasan insyaallah dari qiyamul lail kita akan sebutkan tentang bagaimana seseorang yang telah melewati beratnya ujian menjaga qiyamul lail sehingga telah mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dari kalangan para salafus saleh. Kita akan bacakan kisah-kisah mereka kaitannya dengan qiyamul lail, tidak lagi menjadikan qiyamul lail sebagai beban, bahkan menjadikannya sebagai kebutuhan yang paling mereka butuhkan di kehidupan dunia ini. Bahkan ia mengatakan mereka tidak akan lagi nyaman tinggal di dunia sekiranya tidak ada qiyamul lail. Itu berawal dari masyaqqah yang mereka tundukkan, godaan syaitan yang mereka lawan untuk bisa melaksanakan qiyamul lail tersebut. Maka tentu memulai berazam untuk memulai qiyamul lail adalah sesuatu yang tidak ringan. Maka perlu untuk kita kuatkan diri kita, dan di antara hal yang bisa menguatkan kita adalah sejauh mana kita mengetahui fadail, keutamaan-keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi orang-orang yang qiyamul lail. Itu alasan yang kedua mengapa pahala salat malam lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan qiyamul lail atau ibadah di malam hari itu ibadah yang berat. Ujiannya berat di saat kita sudah lelah, waktu yang paling nyaman untuk terlelap, waktu yang paling nyaman untuk tidur bersama dengan keluarga, namun kita bisa melawan godaan tersebut untuk bisa menyisihkan waktu kita untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala lewat qiyamul lail. Kemudian alasan yang ketiga mengapa qiyamul lail lebih istimewa atau ibadah-ibadah malam, salat malam lebih tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, lianna salatal lail al-qira'atu fiha aqrabu ila at-tadabburi wat-tafakkuri wal khusyu'. Karena bacaan yang kita baca pada qiyamul lail itu lebih mudah atau lebih kondisinya lebih baik untuk kita bisa mentadabburi
apa-apa yang kita baca, mentafakkuri dan khusyuk terhadap bacaan yang kita baca. Dikarenakan kondisi yang tenang dan apalagi berangkat dari niat yang ikhlas, dorongan dari hati yang ikhlas, maka itu akan membawa kekhusyuan, ia menyebabkan dan ia tidak ada ketergesa-gesahan karena urusan-urusan dunia, karena kita fokus berdiri untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka juga kita akan baca kisah-kisah bagaimana panjangnya qiyamul lail ya para salafus saleh, ya begitu menikmati bacaan-bacaan mereka, bahkan terkadang mereka menghabiskan sebagian besar malamnya hanya dengan mengulangi satu ayat dalam salatnya, karena begitu dalamnya tafakkur dan tadabbur mereka ketika membaca ayat-ayat pada qiyamul lail yang mereka kerjakan. Akhwani biddin, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Kemudian fadilah yang kelima yang mungkin kita tutup dengan fadilah ini adalah di antara fadail qiyamul lail adalah qiyamul lail disebutkan sebagai satu di antara sebab untuk memudahkan, memuluskan perjalanan seorang hamba menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau satu di antara ibadah yang paling diandalkan untuk bisa menjadi sebab memuluskan dan memudahkan langkah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala menuju surga Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan itulah obsesi tertinggi kita. Itulah cita-cita tertinggi kita, bagaimana agar Allah Subhanahu wa taala mempermudah langkah kita untuk memasuki tujuan dan kampung halaman kita, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kunci-kunci untuk memudahkan langkah tersebut dalam sabdanya yang beliau sampaikan ketika beliau awal-awal hijrah ke kota Madinah, atau bahkan baru beberapa saat beliau sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah dan dikerumuni oleh manusia, baik yang muslim maupun yang non muslim, karena begitu penasarannya mereka tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk yang meriwayatkan hadis ini mendengarkan hadis ini dalam kondisi dia belum Islam, dia masih beragama Yahudi, yaitu Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, beliau termasuk orang yang sangat penasaran. Ia ingin melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi beliau juga membaca di dalam kitabnya tentang akan datangnya Nabi terakhir yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi dikerumuni oleh banyak orang menyambut beliau, beliau sallallahu alaihi wasallam senantiasa memanfaatkan kesempatan untuk bernasihat. Maka beliau dalam kesempatan tersebut beliau bernasihat yang direkam oleh sahabat Abdullah bin Salam, yang menjadi motivasi juga bagi beliau untuk masuk ke dalam Islam. Rasulullah SAW berwasiat, at'imut ta'am, wahai manusia, berikanlah makan. Ini satu di antara amalan mulia. Wahai sekalian manusia, berikan makan. Apalagi momennya, karena banyak orang-orang yang berhijrah datang dalam kondisi tidak membawa apa-apa, tidak membawa bekal kecuali apa yang ada di badannya. Maka momentum untuk memberikan nasihat kepada orang-orang Ansar yang menjamu untuk memberikan makanan kepada orang-orang yang datang berhijrah karena Allah Subhanahu wa taala. Wasilul arham, dan jaga hubungan silaturahim. Pertama, berikan makan, jaga silaturahmi, dan wasallu bil laili wan nasu niyam, dan salatlah di malam hari di saat manusia sedang tertidur. Tadkhulul jannata bisalam, maka
hadiahnya, pahalanya, engkau akan memasuki surga engkau akan memasuki surga dengan mulus. Perjalanan menuju surga akan dimudahkan. Nah, tadkhulul jannata bisalam. Maka qiyamul lail adalah ibadah yang sangat mulia yang tidak pantas untuk kita lewatkan dalam setiap malamnya, walaupun hanya dengan 1 rakaat salat witir sebagai langkah awal kita. Akan tetapi jangan di situ terus. 1 rakaat terus yang kita pertahankan, tetapi itu kita jadikan sebagai langkah awal yang kita jaga, karena kita tidak akan naik pada level yang lebih tinggi ketika kita tidak memulai dengan sesuatu yang sederhana. Man qama bi asyri ayatin lam tuktab minal ghafilin. Siapa yang mampu untuk menjaga setiap malamnya salat lail meskipun hanya dengan 10 ayat dalam 1 rakaat salat witir, maka paling tidak dia dibebaskan dan tidak digolongkan sebagai orang-orang yang lalai dalam melewati 1 malam tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik, hidayah untuk bisa menjadi orang-orang yang menjaga qiyamul lail, dan semoga menjadi sebab dimudahkan urusan-urusan kita di dunia dan menjadi sebab lancarnya perjalanan kita kelak di akhirat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Segala yang benar datangnya dari Allah, segala yang keliru, segala keterbatasan dari diri kami secara pribadi, maka kita beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala dari segala kesalahan dan keliruan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.